Assalamualaikum. Ini bagaimana kita melakukan cek plagiasi secara mandiri ya sebagai mahasiswa. Ini caranya. Ya, langkah pertama kita harus login Gmail atau email kita ya, menggunakan email. Ini saya login sebagai mahasiswa. Terus kita masuk ke Classroom. Nah, ini sudah masuk Classroom. Misalkan ini masuknya kelasnya ini skripsi 2020. Ya, kelas ini dibuatkan oleh dosen ya. Setelah kita masuk, kita klik tugas kelas ya, atau classwork ya kalau bahasa Inggris itu. Nah, itu setelah itu kita lihat tugasnya. Nah, ini biasanya sudah dibuatkan oleh dosen atau oleh prodi ya. Ini kelasnya, ini petunjuk tugasnya. Misalkan ini ada instruksi tugas yang dikirimkan harus dalam format Google Doc dan telah dilakukan cek plagiasi mandiri. Artinya ini kita sebagai mahasiswa diwajibkan untuk melakukan cek plagiasi secara mandiri. Nah, kita praktekkan ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kalau sudah ada instruksi cek plagiasi dan sudah diaktifkan oleh dosen kita, maka akan muncul menu ini tulisan ini, laporan keaslian tersedia. Artinya kita bisa melakukan cek plagiasi secara mandiri. Caranya gimana? Caranya kita klik tambah atau buat ya. Terus kita klik file. Nah, terus kita cari file kita yang dalam bentuk Google Doc ya. Google Doc itu beda dengan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word itu ikonnya W ya, kalau Google Doc itu ikonnya garis-garis ini. Nah, ini. Nah, yang bisa dicek plagiasi itu adalah Google Doc ini. Nah, misalkan ini saya hapus ya. Saya hapus dulu file Google Doc-nya. Nah, file yang Microsoft Word kita upload di Google Drive. Google Drive ini Microsoft Word asli. Nah, jadi kita harus mengkonversi menjadi Google Doc. Nah, caranya mengkonversi, kita buka menggunakan Google Doc dulu ya. Kita buka. Nah, ini sudah terbuka menggunakan Google Doc walaupun ini filenya aslinya adalah Microsoft Word. Setelah itu kita simpan sebagai Google dokumen. Nah, ini ya, kita simpan. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini otomatis sudah menjadi Google Doc. Nah, coba aja terus kita tutup saja ini ya, kita tutup. Nah, otomatis sudah muncul dua lagi ya. Ini yang satu ini menggunakan Google Doc, yang satu menggunakan Microsoft Word. Kalau sudah begini, ini bisa kita melakukan cek plagiasi. Sekarang kita kembali ke sini ya. Kita tambah file. Nah, kita cari file yang barusan kita buat, yaitu ini ya. Kalau supaya kita lebih tepatnya kita cek, ini kan di folder cek plagiasi. Ini saya cek plagiasi. Nah, makanya ada dua file ini yang mirip. Yang ini menggunakan Microsoft Word, yang ini kalau kita upload yang ini ya, yang Microsoft Word itu tidak bisa kita lakukan cek plagiasi. Di sini tidak muncul menu untuk cek plagiasi, hanya upload saja. Padahal yang diperintahkan oleh kampus atau oleh dosen kan kita harus melakukan cek plagiasi mandiri, melakukan cek plagiasi. Nah, makanya kita harus mengkonversinya menjadi Google Doc. Nah, tadi sudah kita buat Google Doc-nya mana tadi? Drive saya cek plagiasi. Nah, ini ya yang ikonnya garis-garis, kita klik, masukkan saja. Nah, ini muncul kalau Google Doc otomatis laporan keaslian, ada menu jalankan. Artinya kita bisa menjalankan checking plagiasi. Ya, langsung kita cek karena disuruh untuk checking plagiasi. Nah, ini setiap mahasiswa itu mendapatkan 3 kali kesempatan. Nah, ini karena sebelumnya sudah saya pakai ya, saya sudah melakukan checking plagiasi sebelumnya, makanya tinggal sisa 2. Nah, ini kalau kita belum pernah melakukan, nanti akan ada 3 kali kesempatan untuk checking plagiasi. Nah, sekarang jalankan. Kalau sudah kita klik jalankan, ini sistem akan melakukan cek plagiasi secara otomatis. Nah, ini ketahuan berapa persen sudah. Yang kita tunggu beberapa saat sampai selesai. Nah, ini sudah 60%. Nah, ini artinya kalau saya sudah melakukan ini berarti tinggal 1, karena tadi tinggal 2, terus saya pakai lagi 1, berarti tinggal 1 kali. Nah, artinya kalau kita ingin melakukan cek plagiasi lagi, dikasih kesempatan. Nah, ini sudah selesai ya, sampai 3 kali. Kalau masih ini kayaknya kurang terlalu banyak revisi, saya revisi lagi dan saya melakukan cek plagiasi lagi sampai 3 kali. Nah, misalkan butuh berkali-kali ya, berarti harus membuat kelas baru, karena setiap satu kelas itu kita dikasih kesempatan 3 kali melakukan ya, kita harus melakukan koordinasi lagi dengan dosen untuk membuat kelas baru lagi supaya bisa checking plagiasi sampai lebih daripada 3 kali. Tapi 3 kali itu sebenarnya sudah banyak, karena itu kita sudah melakukan sudah melakukan kegiatan tadi, scanning tadi. Nah, ini sudah kita cek berapakah persentase
plagiasi kita. Nah, ini bisa kita lihat. Kalau kita ingin melihat persentase, ini klik yang tanda persen ini. Kita melakukan ada tanda pengutipan atau sesuatu yang mirip dengan sumber di luar itu 51%. Nah, itu ya. Apa buktinya? Buktinya ini bisa kita cek di sini. Ini kelihatan ya. Nah, ini kerjaan mahasiswa ini sumber aslinya ada di online ya. Kita ketahuan ini sama semuanya, ini ketahuan yang kuning-kuning ini dicatat. Nah, ini. Jadi ada yang di sumber di luar, ini yang dikerjakan kita. Nah, itu kalau ini dari sisi halamannya 36 halaman yang ditandai. Nah, itu untuk mengetahui checking plagiasi kita tutup. Nah, itu sudah, terus kita serahkan. Kalau kita yakin sudah selesai dengan checking plagiasi, ya kita serahkan ke dosen ya, kita serahkan. Nah, sudah otomatis dosen yang kita kirimi dia akan tahu hasil dari checking plagiasi kita. Nah, itu. Tapi kalau kita nggak jadi ya kita checking plagiasi lagi sampai kita yakin kita mantap untuk mengirimkan file tugas kita. Nah, itulah cara sederhana untuk melakukan cek plagiasi secara mandiri. Ini tandanya kalau sudah diserahkan selesai, kita tinggal menunggu feedback atau respon dari dosen yang menugaskan kita, apakah sudah sesuai yang diinginkan atau belum. Itu saya kira mudah-mudahan bermanfaat kepada mahasiswa IPMAFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.